Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Les Matkim. Oke, kali ini kita akan membahas ya untuk asesmen 2 bab redox ya dek ya. Ya, kita akan bahas ya. Silakan yang punya bukunya merapat, tadi bisa buka halaman berapa ini? Halaman 62 ya, sampai dengan 63, soal nomor 1. Reaksi redoks dapat dijelaskan dengan konsep pengikatan dan pelepasan oksigen. Bagaimana penjelasan mengenai konsep tersebut? Identifikasi reaksi redoks berikut berdasarkan konsep pengikatan dan pelepasan oksigen. Ya, untuk reaksi oksidasi itu adalah suatu reaksi yang disertai dengan adanya penangkapan ya. Pengikatan di sini. Dengan adanya suatu reaksi pengikatan oksigen. Nah, pengikatan oksigen itu artinya oksigennya itu berada di sisi reaktan. Itu kalau pengikatan oksigen. Sedangkan suatu reaksi reduksi itu adalah reaksi yang disertai dengan pelepasan. Pelepasan apa? Pelepasan oksigen. Nah, ini oksigennya nanti berada di sisi produk gitu ya. Oke, kita lihat saja ya letaknya untuk oksigen. Di sini untuk poin A, oksigen berada di sisi reaktan, maka poin A itu disebut reaksi oksidasi. Gitu guys. Selanjutnya untuk poin B, oksigennya di sisi reaktan juga, maka poin B dikatakan suatu reaksi oksidasi. Sedangkan untuk poin C ini merupakan reaksi redoks ya, di mana ada reaksi reduksi dan ada reaksi oksidasinya. Nah, di sini Ba dia akan menangkap oksigen ya, menghasilkan BaOH2. Nah, menghasilkan BaOH2, maka nanti Ba itu merupakan reaksi oksidasi. Ba menjadi BaOH2 itu reaksi oksidasi ya. Nah, selanjutnya untuk H2O menghasilkan H2 dengan melepas oksigen. Nah, karena ini oksigennya dilepas, maka suatu reaksi reduksi gitu ya. Nah, ini ada suatu reaksi reduksi dan oksidasi, maka dikatakan reaksi redoks. Begitu ya. Ini adalah penjelasan untuk poin ke-1. Ya, lanjut ya ke soal nomor 2. Polusi udara mengandung belerang dioksida yang dapat mempercepat korosi besi. Ini ada besi ya, terkena belerang dioksida dan air menghasilkan dan oksigen menghasilkan FeSO4. Selanjutnya FeSO4 bereaksi dengan oksigen dan air menghasilkan karat. Nah, ini karatnya ya, besi berkaratnya. Tuliskan bilangan oksidasi dan tentukan oksidator, reduktor, hasil oksidasi dan hasil reduksi. Untuk poin A saya akan tulis di sini ya. Maka suatu reaksi Fe ditambah dengan SO2 ditambah dengan O2 menghasilkan FeSO4. Nah, di sini yang mengalami perubahan biloks yang pertama itu adalah Fe-nya. Fe itu biloksnya adalah 0. Lalu kita akan mencari biloksnya Fe pada FeSO4. Nah, SO4 itu biloksnya -2 ya, maka Fe-nya itu +2. 0 kedua mengalami oksidasi. Nah, karena Fe mengalami oksidasi, maka nanti Fe dikatakan sebagai reduktor gitu ya. Reduktor. Sedangkan nanti FeSO4 itu sebagai hasil oksidasi. Selanjutnya kita akan cek ya untuk S ya D. S di sini biloksnya O itu -2 kalikan 2 itu -4, maka S di sini biloksnya adalah +4. Saya akan mencari bilok X, bilok S ya di sini. Nah, Fe kan tadi katanya +2 ya, O itu -2, -2 kalikan 4 itu -8, -8 ditambah 2 itu -6, maka S-nya adalah +6. 4 ke 6 itu mengalami oksidasi. Nah, dua-duanya mengalami oksidasi ya dek. Ya, reaksi poin A adalah suatu reaksi oksidasi, bukan suatu reaksi redoks ya. Maka Fe sebagai reduktor, SO2 itu juga sebagai reduktor. Saya tambahin di sini ya, dan SO2 itu sebagai reduktor, maka nanti FeSO4
FeSO4 itu sebagai hasil oksidasi. Poin B itu adalah 4 FeSO4 ditambah dengan O2 ditambah dengan 6 H2O menghasilkan 2 Fe2O3 H2O ya, ini adalah karatnya ya, H2O dan H2SO4 ya. Kita geser ya, agak cukup ya, maka nanti sini 4 H2SO4. Nah selanjutnya kita akan menentukan biloxnya ya Dek ya. Oke, untuk yang pertama saya akan mencari biloxnya FeSO4 itu min 2 ya, maka Fe di sini adalah plus 2. Selanjutnya di sini ya, O itu min 2 kalikan 3 itu min 6, maka nanti Fe itu plus 6 bagi 2 itu adalah plus 3 ya, berarti biloxnya Fe berubah menjadi plus 3. 2 ketiga mengalami oksidasi, biloxnya naik ya. Karena mengalami oksidasi, maka nanti FeSO4 itu sebagai apa Dek? FeSO4 itu sebagai reduktor. Untuk Fe2O3 H2O ini merupakan hasil oksidasi. Ini adalah hasil oksidasi ya. Lalu O2 itu biloxnya 0 ya Dek, karena unsur bebas. O2 ke O di sini ya, O yang di H2SO4. H itu plus 1 kalikan 2 itu adalah plus 2. Dan untuk S di sini itu adalah plus 6 ya. Plus 6 tambah 2 itu adalah plus 8, maka nanti di sini min 8 ya. 8 tambah berapa biar 0. Tapi hati-hati, O nya ada 4 ya, maka min 8 dibagi 4. Maka biloxnya O di sini adalah min 2. 0 ke min 2 itu mengalami reduksi. O2 itu sebagai oksidator karena zat mengalami reduksi. Sedangkan H2SO4 itu sebagai hasil reduksi. Oke ya, semoga kalian semuanya paham. Kita akan lanjut ya ke soal nomor 3. Setarakan reaksi berikut menggunakan metode bilangan oksidasi. Untuk poin A ada NaI ditambah dengan HOCl menjadi NaIO3 ditambah dengan HCl. Nah, kita akan mengetahui yang mengalami perubahan bilox ya. Nanti I, di sini juga ada I. Na itu plus 1, maka I-nya adalah min 1. Na itu plus 1, O itu min 2 ya. Min 2 kalikan 3 itu min 6. Min 6 ditambah 1 itu adalah min 5, maka I-nya itu plus 5. Min 1 ke 5, maka naik 6. Selanjutnya ya, ini Cl ya Dek, Cl ke Cl. H itu adalah plus 1, maka Cl-nya itu min 1. H itu adalah plus 1, O itu adalah min 2. Min 2 ditambah 1 kan min 1, maka Cl-nya di sini plus 1. Ya, min 1 tambah berapa biar 0, maka plus 1. 1 ke min 2, maka turun 2. Nah, tinggal kita kalikan silang ya Dek ya. Di sini kita kalikan 1, di sini kita kalikan 3. Oke, maka kita setarakan saja. 1 dikalikan NaI itu adalah NaI ditambah 3 dikalikan HOCl, maka nanti 3HOCl menghasilkan 1 dikalikan sini NaIO3 ditambah 3HCl. Kita akan cek ya apakah sudah setara. Na-nya 1, Na-nya 1, I-nya 1, I-nya 1. O-nya ada 3, di sini juga ada 3. H-nya ada 3, di sini H-nya juga ada 3, Cl-nya 3, Cl-nya 3. Sudah setara ya. Oke, kita lanjut ke D. H2SO4 ditambah dengan Al menghasilkan Al2SO43 ya. Ditambah, ini harusnya Al2SO43 ya Dek. Ditambah dengan SO2 ditambah dengan H2O. Kita harus setarakan, kita harus cari dulu yang mengalami perubahan bilox. Di sini ada unsur bebas pasti mengalami perubahan bilox, maka Al ke Al, S ke S ya.
Nah, kayak gini. O itu min 2 kalikan 4 itu adalah min 8. H itu plus 1 kalikan 2 itu plus 2. Min 8 tambah 2 itu min 6. Maka nanti S-nya plus 6. Selanjutnya di sini O itu min 2. Min 2 kalikan 2 itu adalah min 4. Maka S-nya plus 4. 6 ke 4 maka turun 2 gitu. Oke. Selanjutnya kita akan ke aluminium. Tapi perhatikan ya, Al-nya sini 1, logo sini Al-nya 2, Mbak. Maka saya setarakan jadi sama-sama 2. Al itu unsur bebas ya, maka biloxnya 0. Di sini SO4 itu min 2. Min 2 kalikan 3 itu min 6. Maka nanti sini kan plus 6 ya. 6 dibagi 2 itu adalah plus 3. 0 ke 3 itu naik 3, tapi saya kalikan 2. Kenapa dikalikan 2? Karena aluminium yang terlibat ada 2. Maka saya kalikan 2 gitu ya. Oke, selanjutnya kita harus kalikan silang ya. Ini berarti kan jadinya 6, ini 2. Maka nanti sini kalikan 3, sini kita kalikan 1. 1 kalikan 6 itu 6, 3 kalikan 2 itu 6. Ya, oke ya. 3 dikalikan H2SO4, maka saya letakkan 3H2SO4. Ditambah 1 dikalikan 2Al, maka tetap 2Al menghasilkan 1 dikalikan ini ya, maka menjadi Al2SO4 3 ditambah 3 kalikan ini SO2, maka nanti sini 3SO2 ditambah dengan H2O. Oke, kita akan coba ya, cek ya. Kita akan setarakan untuk logamnya terlebih dahulu, aluminium, habis itu S, setelah itu H dan O belakangan ya. Di sini aluminiumnya 2, di ruas kiri aluminiumnya juga 2. Jadi aluminiumnya sudah setara, lalu kita lihat S-nya ya. Untuk ruas kiri S-nya ada 3, untuk ruas kanan S-nya ada 6 nih. 3 ditambah 3, maka nanti S-nya adalah 6. Jadi yang di ruas kiri, yang ini 3, saya ganti dengan 6. Jadi S-nya sama-sama 6. Paham ya, Dik ya? Lalu H-nya di ruas kiri, H-nya itu ada 12. Di ruas kanan itu H-nya baru 2, maka saya kali 6 di sini. Maka H-nya sudah setara. Tinggal oksigennya ya. Di ruas kiri, oksigennya 6 kalikan 4 itu adalah 24. Di ruas kanan 4 kalikan 3 itu 12. 3 kalikan 2 itu adalah 6. 6 kalikan 1 itu adalah 6. 12 tambah 12 itu adalah 24. Ya, sudah setara semua ya. Inilah hasil akhirnya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 4. Ion manganat 5 dapat terdisproporsionasi sempurna menjadi ion manganat 6 dan manganat 4 oksida. Menurut reaksi berikut, saya tulis reaksi ulangnya ya. Ada MnO4 3- menjadi MnO4 2- ditambah dengan MnO2. Pertanyaannya, jika 100 ml larutan manganat 5 0,2 M bereaksi sempurna, berapakah jumlah milimol elektron yang terlibat? Ditanya mol elektron ya. Oke, langkahnya kita harus tahu dulu koefisien yang di depan sini ya. Kita akan setarakan dulu ya dengan menggunakan metode Bilox. Ini reaksi disproporsionasi. Reduktor dan oksidatornya adalah zat yang sama ya. O itu min 2 kalikan 4 itu min 8. Min 8 tambah berapa biar min 3, maka plus 5. Oke ya. Lanjut, di sini O adalah min 8. Min 8 tambah berapa biar min 2, maka plus 6. Selanjutnya, O ini adalah min 2 kalikan 2 itu min 4, maka Mn-nya plus 4. 5 ke 6 itu naik 1. 5 ke 4 itu turun 1. Nah, maka masing-masing Mbak kalikan 1 ya. Oke, dikalikan silang tetap 1 ya. Lalu 1 ditambah 1 itu adalah 2. 2-nya kita letakkan di sini. Ya, maka nanti hasil akhirnya 2 MnO4 3- menghasilkan MnO4- ini kan 1 kalikan 1, 1 kalikan 1 gitu ya. Ditambah dengan MnO2
O2. Nah, Mn-nya 2, Mn-nya juga 2. Oksigennya di ruas kiri itu 8, di ruas kanan belum sama ya. Di sini oksigennya adalah 8, di ruas kanan oksigennya itu ada 6. Maka yang kekurangan oksigen saya kasih H2O, sisi sebaliknya saya kasih H+. Biar sama-sama 8, maka oksigennya saya tambah 2. 6 ditambah 2 itu kan 8 ya. Di sini H-nya ada 4, maka saya letakkan sini 4. Ya, sudah setara ya. Elektronnya kita lihat, 2 kalikan min 3 itu min 6, min 6 ditambah 4 plus. Untuk ruas kiri, elektronnya itu adalah min 2 ya, min 6 tambah 4. Untuk ruas kanan, elektronnya juga wajib. Oh, ini salah tulis ya, ini harusnya 2 min. Maka udah betul ya, elektronnya masing-masing min 2, kiri dan kanan. Ya, ini adalah suatu reaksi yang sudah setara ya, Dek. Reaksi redoks yang sudah setara. Kita akan lanjut ya. Pertanyaannya mencari mol elektron. Oke ya, manganat 5. Manganat 5 itu dapat terdisproporsionasi, maka manganat 5 tuh ini. Manganat 5-nya itu adalah 100 mili, 0,2 M. Itu artinya 0,2 dikalikan 100 ya. Maka nanti 20 milimol. Oke. Ya, kita bisa mencari mol elektron ya. Mol elektron itu rumusnya adalah koefisien elektron dibagi dengan koefisien yang ditanya ya. Berarti sini koefisiennya MnO4 3- dikali dengan mol yang ditanya. Molnya MnO4 3-. Nah, tanya tuh mol elektronnya dia ya. Oke, koefisien elektron itu adalah mol yang terlibat ya, ini 1 kali ini 1. Jadi mol yang terlibat itu 1 dibagi koefisiennya berapa? Koefisiennya itu 2. Maka 1 bagi 2 dikali dengan 20 milimol. Maka jawabannya itu adalah 10 milimol elektron. Oke ya. Kita lanjut ya ke soal nomor 5. Reaksi setara dari reaksi berikut dalam suasana asam melibatkan 3 elektron. Benarkah pernyataan tersebut? Beri penjelasan mengenai jawabanmu. Oke ya, kita akan setarakan terlebih dahulu. MnO4- ditambah dengan Fe2+ menghasilkan Mn2+ ditambah dengan Fe3+. Ya, kita akan tentukan ya yang mengalami perubahan bilok. Di sini biloknya plus 2, di sini min 8 tambah berapa biar min 1, maka plus 7. 7 kedua itu turun 5 ya, Dek. Selanjutnya ini Fe itu plus 2 menghasilkan ini Fe3+ ya, maka nanti plus 3. 2 ketiga itu naik 1. Nah, jadi elektron yang terlibat itu bukan 3 ya. Ini udah terlihat banget elektron yang terlibat tuh 5. Tadi kalikan 1, ini dikalikan 5. Gitu ya. Sekarang saya akan coba menggunakan metode setengah reaksi ya. Di sini kan yang mengalami reduksi itu adalah MnO4- menghasilkan Mn2+. Suasana asam, sisi yang kekurangan oksigen ditambah dengan H2O. Sisi sebaliknya ditambah dengan H+. Lalu kita lihat di sini reduksi 5 elektron, maka saya tambah dengan 5E. Mn-nya 1, Mn-nya 1, O-nya 4, maka saya letakkan sini 4. H-nya 8, kita letakkan ya di depan H+ itu adalah 8. Biar sama-sama H-nya 8. Biar sama-sama H-nya 8 ya, ruas kiri dan kanan. Oke ya, ini sudah setara. Selanjutnya kita setarakan yang mengalami oksidasi. Fe2+ menjadi Fe3+. Lalu melepas 1 elektron ditambah dengan 1E. Nah, ini sudah tidak perlu ditambah dengan oksigen ya, karena ruas kiri dan kanan tidak ada oksigen. Lalu kita kalikan silang, di sini dikali 1, di sini dikalikan 5. Maka nanti MnO4- ditambah dengan 8H+ ditambah dengan 5Fe2+ menjadi Mn2+ ditambah dengan 4H2O
ditambah dengan 5Fe3+. Nah, ini elektron yang terlibat 5. Ini 5 elektron, ini juga 5 elektron. Ya, jadi pertanyaannya, benarkah pernyataan tersebut? Jadi pernyataannya adalah salah. Ya, pernyataannya salah. Pernyataan salah karena elektron yang terlibat sebesar 5. Sebesar 5 elektron, begitu, bukan 3 elektron. Oke ya, semoga kalian semuanya paham. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.